Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja edisi Rabu 22 April 2026. Memulai aktivitas hari ini, mari membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari mohon tuntunannya dalam doa. Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk perlindungan-Mu dalam kami tidur semalam. Aktivitas kami hari ini, kami memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu, untuk semakin memahami bahwa berkat kekuatan dan kesehatan yang Engkau berikan adalah supaya kami bekerja bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami bermohon kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan hari ini, mari kita baca dalam kitab Keluaran 24 ayat 1 sampai 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pengikat Perjanjian Antara Tuhan dengan Bangsa Israel. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu, dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnya kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidak diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Renungan pagi ini adalah darah perjanjian. Tidak selamanya perjanjian kedua pihak dimateraikan dengan sebuah tanda. Namun dalam konteks perjanjian yang sifatnya lebih mengikat, kita membutuhkan suatu tanda yang bisa menjadi pegangan akan perjanjian yang dibuat. Tanda perjanjian itu ada berbagai jenisnya. Ada tanda perjanjian yang dimeteraikan sebagai jaminan berlakunya perjanjian itu, dan ada pula yang berupa tanda lain. Namun bagaimana jika tanda perjanjian itu berupa darah? Darah dari lembu-lembu yang disembelih oleh bangsa Israel adalah tanda atau meterai perjanjian Tuhan dengan umatnya. Dalam konteks perjanjian lama, darah lembu adalah hal yang lazim dipakai untuk menahirkan umat
agar bisa berjumpa dan menerima perintah Tuhan. Namun darah tersebut belum menjaminkan akan keselamatan manusia. Olehnya, darah perjanjian itu kemudian diubah oleh Tuhan. Dahulu bangsa Israel memakai darah lembu, namun Tuhan menyempurnakan meterai itu dengan darah anaknya yang tunggal. Perjanjian antara manusia dengan Tuhan dimateraikan dengan korban Yesus di kayu salib. Dan tanda atau meterai itu, kita mengaminkan akan keberlangsungan janji itu sampai selama-lamanya. Ketika setiap umat percaya meyakini akan meterai darah perjanjian itu, maka umat percaya semestinya tidak ragu lagi akan kasih dan kesetiaan Allah kepada manusia. Materai yang dipakai Tuhan untuk menjaminkan keselamatan manusia bukan berasal dari barang yang panah atau dapat hilang. Sebaliknya, materai yang dipakai Allah untuk menetapkan perjanjian itu adalah darah suci dan kudus. Tidak ada lagi yang bisa menandingi akan keabsahan berlakunya janji Allah kepada manusia. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa masih banyak manusia yang ragu akan kasih Allah itu? Mari kita senantiasa yakin akan janji Allah yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, bahwa Engkau senantiasa mengingatkan kami akan kasih-Mu yang sungguh besar buat kami. Janji keselamatan untuk kami Engkau materaikan dengan darah anak tunggal-Mu, yaitu Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus sungguh membuat kami yakin bahwa bersama dan di dalam Tuhan kami pasti selamat. Kami percaya dalam aktivitas kami hari ini, Engkau Tuhan menopang dan melindungi kami. Dan dalam menyatakan keselamatan yang Engkau beri, jadikanlah kami saksi yang baik dan benar. Dalam nama Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa akan kesempurnaan doa kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat untuk semua. Tuhan memberkati.